Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Celi Sabrina dengan NPM 211506142 dari kelas IoT C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai artistik LED menggunakan Node MCU. Di sini juga terdapat beberapa komponen yang akan digunakan dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu ada Node MCU. Node MCU ini adalah sebuah platform pengembangan perangkat keras yang dirancang untuk mempermudahkan pembuatan proyek-proyek IoT dengan mudah. Platform ini didasarkan pada modul microcontroller ESP8266 yang memiliki kemampuan Wi-Fi yang kuat dan bersifat open source. Jadi ini untuk Node MCU-nya. Selanjutnya terdapat LED. LED atau Light Emitting Diode adalah jenis komponen elektronik yang menghasilkan cahaya ketika dilewati oleh arus listrik. Sini juga saya menggunakan LED berwarna merah dan putih. Ini untuk LED-nya. Nah, untuk LED ini sendiri memiliki dua kaki. Yang pertama kakinya kaki yang lebih panjang itu merepresentasikan positif dan yang pendek itu negatif. Dia akan menuju ke arah ground. Selanjutnya di sini terdapat kabel jumper. Kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komponen elektronik atau sirkuit. Kabel ini terdiri dari beberapa kawat konduktor yang dilapisi dengan isolasi plastik atau karet di sekelilingnya. Kabel jumper ini yang digunakan adalah male to female. Adalah jenis kabel jumper yang memiliki ujung konektor male di satu sisi dan ujung konektor female di sisi lainnya. Ini berarti bahwa satu ujung kabel memiliki pin atau terminal yang dapat dicolokkan ke komponen port yang berjenis female. Sementara ujung lainnya memiliki port atau konektor yang menerima koneksi dari komponen atau port yang berjenis male. Jadi ini untuk kabelnya. Di sini dapat terlihat male dan female. Jadi ujungnya di sini terdapat seperti jarum dan di sininya itu tumpul. Jadi ini akan menerima. Yang terakhir yaitu breadboard. Breadboard juga dikenal sebagai papan eksperimen atau papan prototyping. Adalah perangkat berbentuk papan sirkuit yang digunakan dalam dunia elektronika untuk merakit dan menguji sirkuit elektronik tanpa perlu soldering atau perubahan permanen pada komponen elektronik. Di sini juga saya telah memiliki breadboard yang mana pada breadboard ini saya sedikit menjelaskan mengenai line positif dan negatif. Line negatif ini nantinya akan dilalui atau diberi masukan melalui ground yang ada di Node MCU. Ini adalah visualisasi dari komponen-komponen pembentuk artistik LED, yang mana di sini telah terdapat Node MCU yang terhubung dengan USB dengan pin D0, D1, D2, D3, D4, dan D5, yang mana di sini juga telah terdapat ground. Ground di sini diwakilkan dengan jumper berwarna hitam. Pin-pin ini terhubung dengan LED menggunakan breadboard. Untuk LED dapat terlihat bahwa LED ini memiliki dua kaki, yang mana kaki yang lebih panjang merepresentasikan positif dan yang pendek merepresentasikan negatif atau ground. Hal ini juga berlaku untuk semua LED yang telah terpasang. Kabel jumper pada line negatif breadboard ini akan terhubung ke ground yang ada di Node MCU dan dihubungkan ke semua kaki negatif yang dimiliki oleh LED. Apabila kita coba pisahkan antara jumper yang menghubungkan posisi positif dan negatif, maka akan terlihat untuk bagian belakangnya akan terhubung ke bagian negatif, dan yang bagian depan yang saya tekuk ini akan terhubung ke pin-pin digital. Selanjutnya langsung saja kita lihat bagaimana kode program penyusun dari artistik LED yang telah kita rangkai ini. Ini adalah kode program dari artistik LED yang telah saya buat sebelumnya. Pada bagian pertama terdapat deklarasi LED pin dengan baris kedua terdapat cons in LED pins D0, D1, D2, D3, D4, dan D5.
Ini adalah deklarasi array konstan dari let pin yang digunakan untuk mengendalikan pin-pin dari D0 sampai D5. Selanjutnya pada baris ketiga terdapat const in 6 let sama dengan size of let pin dibagi size of let pin 0. Ini adalah deklarasi konstan dari 6 let dengan tipe data integer digunakan untuk menghitung jumlah LED yang akan dikendalikan. Ini dihitung dengan membagi antara ukuran total array LED pins dengan ukuran satu elemen array tersebut. Jadi untuk size of LED pins ini adalah operasi yang mengukur ukuran total dari array LED pin. Artinya berapa banyak memori yang akan digunakan oleh seluruh array. Selanjutnya untuk size of LED pins 0, ini adalah operasi yang mengukur elemen pertama dari array LED pin. Kemudian di sini terdapat void setup. Void setup ini merupakan fungsi setup yang akan dijalankan sekali ketika program dimulai atau bisa juga dikatakan sebagai pertama kali dijalankan. Kemudian di sini berisi inisialisasi pin-pin LED sebagai output. Terdapat perulangan for in I sama dengan 0, I kurang dari 6 LED, dan I increment. Loop ini akan berjalan sebanyak jumlah LED yang ada dalam array LED pin. Dan ini akan dideklarasikan sebagai pin mode LED pins I output. Jadi untuk LED-nya ini akan dijalankan sebagai output. Kemudian terdapat void loop. Void loop ini adalah fungsi loop yang akan berjalan terus-menerus selama program masih dapat dieksekusi atau setelah void setup ini selesai dieksekusi. Nah, di sini terdapat fungsi utamanya yaitu menghidupkan LED secara bergantian. Kemudian di sini terdapat for loop. Nah, bedanya dari for loop pada void setup dan void loop, yang mana pada void setup, for loop digunakan untuk melakukan inisialisasi terhadap pin-pin yang akan digunakan untuk mengendalikan LED ini. Dilakukan pada saat program pertama kali dijalankan dan sebelum fungsi loop dimulai. Loop ini akan mengatur setiap LED sebagai output. Nah, sedangkan untuk for loop pada bagian void loop ini digunakan untuk mengendalikan LED secara bergantian yaitu nyala dan mati secara terus-menerus selama program masih bisa dijalankan. Kemudian terdapat digital write LED pin height. Ini adalah pernyataan yang akan mengatur pin LED ke status high. High di sini berarti menyala. Dan delay itu waktunya selama 200. 200 di sini dalam artian itu tahan LED on selama 0,2 detik. Kemudian di sini terdapat digital write LED pins low. Ini berarti low atau statusnya LED-nya menjadi mati. Dan untuk delay-nya sebanyak 200 atau dalam artian tahan LED off selama 0,2 detik. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu untuk board dan portnya. Di sini boardnya menggunakan Node MCU 1.0 ESP12E modul. Kemudian untuk portnya COM4 serial port USB. Nah, itu kita klik OK. Kemudian kita bisa melakukan verify dan compiling. Selanjutnya, setelah kita melakukan verify, kita bisa melakukan upload. Kemudian di sini ada status dan uploading. Langsung saja kita lihat bagaimana artistik LED-nya dapat berjalan sesuai dengan kode program yang telah dibuat sebelumnya. Saat program telah berhasil terupload, pastikan bahwa USB terhubung dengan Node MCU secara benar, dan Node MCU juga telah menyala, sehingga LED menyala dengan bergantian selama 0,2 detik. LED yang digunakan adalah LED berwarna merah dan putih, dengan 3 berwarna merah dan 3 berwarna putih, yang terhubung dengan pin Node MCU D0, D1, D2, D3, D4, dan D5, atau sebanyak 6 pin.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai artistik LED menggunakan .mcu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.